Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kelas 7 di SMP Negeri 2 Mijaya sangat kami banggakan. Anak-anakku, di saat ini kita akan membahas tentang bagaimana materi menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu serta hikmah menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Seperti apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan dalam Al-Quran dengan ayatnya yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jelas pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, karena keutamaan orang menuntut ilmu adalah akan dinaikkan derajatnya di atas orang-orang yang tidak berilmu. Maka menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, mulai dari gendongan atau minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi itu di dalam gendongan, ilal lahdi sampai nanti di liang lahat. Pada saat masa pandemi seperti ini, anak-anakku, kita dituntut untuk mawas diri, berdiam diri di rumah karena masa pandemi. Tapi untuk menuntut ilmu kita harus tetap melaksanakannya lewat daring, lewat video yang Pak Yanto sampaikan ini. Anak-anakku nanti bisa membuat sebuah rangkuman tentang bagaimana menuntut ilmu. Yang jelas menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, mulai di dalam gendongan minal mahdi ilal lahdi. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, ini jelas sekali ya. Maka menuntut ilmu adalah hukumnya wajib anak-anakku. Menuntut ilmu merupakan sebuah kunci ya, menyelesaikan segala persoalan. Jadi ketika ada persoalan di dunia ini harus kita selesaikan dengan menggunakan ilmu, dengan taktik, tata cara, itu semuanya adalah dengan menggunakan ilmu. Maka menuntut ilmu di sekolah dan juga menuntut ilmu di luar sekolah seperti ngaji, TPA, TPG itu adalah wajib. Harapan Pak Yanto, anak-anakku semuanya di masa pandemi ini, anak-anakku dapat menuntut ilmu ya di segala bidang. Suatu misal setelah jam-jam sekolah seperti ini, anak-anak standby di rumah ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Setelah selesai sore, anak-anak dapat mengaji di TPA, TPB terdekat dengan rumah, dengan harapan anak-anak dapat memperoleh tambahan ilmu ya, agama, dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum didapat ya. Ayat tadi artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang berilmu di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini sudah jelas sekali ya, ini sudah jelas di mana Allah itu akan meningkatkan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Maka harapan saya anak-anakku semuanya kelas 7 dapat menuntut ilmu di sekolah ataupun di rumah ataupun di musola, di masjid, di majelis TPG dan majelis-majelis pengajian yang lainnya. Karena anak-anakku di masa pandemi ini kita dituntut untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Anak-anakku bisa belajar dari rumah, anak-anakku bisa menuntut ilmu dari rumah, anak-anakku bisa membantu orang tua di rumah. Tapi tetap tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan
harus tersampaikan, dan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan harus dikerjakan dan diunggah di Google Classroom yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Itu sebagai tugas dan penilaian anak-anakku semua, dengan harapan anak-anakku semuanya kalian adalah menjadi siswa yang terampil, menjadi siswa yang cerdas di dalam menghadapi masa pandemi ini. Itu karena sebuah kisah menyatakan ketika pandemi seperti ini, anak-anakku itu seorang waliullah yang kasaf, ya, itu kelewat. Ini akan saya ceritakan sebuah kisah. Anak-anak nanti mohon mendengarkan dari ini, dari apa kisah yang saya sampaikan, anak-anakku mendapatkan hikmah dan nanti bisa mendapatkan pelantuman dirangkum untuk diunggah di Google Classroom. Suatu ketika ada seorang waliullah itu lewat. Ketika waliullah lewat, itu waliullah ini berpapasan atau bertemu dengan beberapa wabah atau virus, yang dikatakan virus sekarang adalah wabah. Nah, wabah, orang yang sudah kasaf itu adalah mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi orang-orang biasa. Mereka bisa berbicara dengan virus, mereka berbicara dengan makhluk-makhluk Allah di gaib. Akhirnya si wali ini tadi berbicara kepada sebuah virus tadi. Wahai wabah, kamu ini mau kemana? Pertanyaannya wali. Oleh wabah ditanya, saya mau ke Damaskus. Saya diperintah oleh Allah ke Damaskus untuk menjangkiti, menguji warga Damaskus. Yang akan saya jangkiti ya, itu adalah warga semuanya yang ada di Damaskus. Lalu berapa korban yang Allah perintahkan untuk kamu jangkiti dan kamu bunuh oleh virus tadi? Virus mengatakan 1.000 orang. 1.000 orang. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Baik. Akhirnya setelah selang 1 tahun, virus tadi bertemu dengan wali ini tadi ya. Setelah menyerang dari Damaskus, ternyata wali tadi bertemu dengan wabah ini tadi. Ya wabah, kamu mau kemana? Tugas saya sudah selesai dari Damaskus untuk menyebarkan cobaan kepada warga Damaskus. Lalu berapa warga yang sudah terbunuh di sana karena kamu, karena wabah kamu yang sudah kamu sebarkan? Akhirnya wabah tadi menjawab, yang sudah mati karena saya itu adalah 50.000. Loh, kok 50.000? Padahal Allah memerintahkan kamu untuk membunuh 1.000 orang. Tapi kenapa 50.000 yang meninggal? Akhirnya wabah tadi menyampaikan, ya waliullah, saya sebenarnya oleh Allah hanya diizinkan untuk membunuh 1.000 orang. Tapi yang 49.000 itu karena mati ketakutan. Karena mati ketakutan. Maka sebuah ketakutan ketika ada wabah itu ternyata penyakit bagi kita. Maka anak-anak, ketika seperti ini, anak-anak jangan takut, tapi juga waspada dengan protokol kesehatan. Anak-anak itu tetap waspada, ya, tapi jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena virus itu adalah sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mendekat kepada Allah. Seperti hari ini anak-anakku kita belajar menuntut ilmu yang nanti akan bisa kita ambil hikmah. Ya. Jadi ternyata yang sudah meninggal aslinya itu yang diizinkan hanya 1.000, tapi yang meninggal adalah 50.000. Ini menandakan bahwa orang-orang yang pada saat masa pandemi ini takut, orang-orang yang pada masa pandemi ini adalah panik, maka orang-orang itu mudah tersusupi oleh penyakit tadi. Tapi bukan mati karena virus, tapi mati karena ketakutan. Itu anak-anak. Kira-kira anak-anak bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan hari ini, ditulis di kertas HVS, nanti diunggah di Google Classroom. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait materi menuntut ilmu di pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.